Assalamualaikum adik-adik, ketemu lagi bersama saya di channel Oprek Mafiki. Kali ini kita akan membahas soal kesetimbangan benda tegar bagian 2. Kita langsung saja ke soal. Batang AB homogen panjang 12 meter dan berat 200 Newton. Ini batang AB, panjangnya 12 meter, jadi L sama dengan 12 meter. Kemudian beratnya 200 Newton, jadi W sama dengan 200 Newton. Batang bersandar pada dinding vertikal licin di B. Jadi dinding ini licin dan bertumpu pada lantai horizontal di A yang kasar. Jadi pada lantai ini kasar. Batang AB membentuk sudut 60 derajat di A. Sudut ini 60 derajat. Jika batang tepat akan menggeser, maka besar koefisien gesekan di A adalah, di sini batang tepat akan menggeser ke arah kanan, sehingga akan bekerja gaya gesek yang berarah kiri. Di sini ada gaya gesek, berarah ke kiri. Rumus gaya gesek adalah F sama dengan mu kali N, di mana mu adalah koefisien gesek, N adalah gaya normal. Nah, di sini kita diminta mencari berapa besar koefisien gesek di A. Atau mu ini sama dengan berapa. Adik-adik, kita akan membahas soal ini dengan dua cara. Cara pertama adalah dengan cara rumus cepat. Kelebihan cara rumus cepat ini, kita bisa mengerjakan soal dengan cepat, mudah, dan benar tentunya. Tapi kelemahannya, kita tidak mendalami analisis soal secara detail. Nah, pada cara kedua, kita akan membahas analisis soal ini secara lebih detail. Sekarang kita akan menggunakan cara pertama, yaitu cara rumus cepat. Untuk menjawab soal ini, rumus cepatnya adalah mu sama dengan 1/2 tangen alfa. Ini rumusnya. Jadi di sini data tentang panjang batang, kemudian berat batang, ini tidak kita perlukan. Yang kita perlukan hanyalah sudut alfa ini. Di sini diketahui bahwa alfa sama dengan 60 derajat, sehingga tangen alfa sama dengan tangen 60, nilainya adalah akar 3. Maka sesuai rumus cepat ini, nilai mu atau koefisien gesek sama dengan 1/2 dikali tangen alfa. Tangen alfanya adalah akar 3. Jadi 1/2 kali akar 3. Nah, di sini kita menemukan ada bentuk akar 3 di bawah sebagai penyebut. Maka kita rasionalkan penyebut ini dengan cara dikalikan dengan akar 3 per akar 3. Maka mu sama dengan akar 3 kali akar 3 adalah 3. 3 kali 2 adalah 6. Jadi mu sama dengan 1/6 akar 3. Inilah hasil yang kita peroleh. Sehingga pilihan jawaban kita adalah yang B. Ini dia. Nah, selanjutnya kita akan membahas soal ini dengan cara analisis, supaya kita lebih memahami analisis soal secara lebih detail. Baik adik-adik, kita akan membahas soal ini dengan cara kedua, yaitu dengan cara analisis soal. Di sini batang panjangnya 12 meter, ini adalah L, yang nilainya 12 meter. Kemudian sudut ini adalah 60 derajat, sehingga panjang ini bisa kita hitung, nilainya adalah L kali sin alfa. Dan panjang sebelah bawah ini, nilainya adalah L cos alfa. Kemudian diketahui berat benda atau W sama dengan 200 Newton. Berat benda tepat di titik tengah batang, yaitu di sini. Arahnya lurus ke arah bawah, ini adalah W. Kemudian, pada setiap titik sentuh batang dengan permukaan, terdapat gaya normal.
Jadi di titik A ini terdapat gaya normal yang berarah ke atas, tegak lurus ya. Ini adalah NA. Kemudian pada titik B terdapat gaya normal yang berarah ke kanan, ini adalah NB, tegak lurus di sini. Kemudian diketahui dari soal, batang AB tepat akan bergeser. Jadi di sini batang AB akan bergeser ke kanan, tetapi karena permukaan A ini kasar, maka pada titik A akan bekerja gaya gesek yang melawan. Jadi arah gaya gesek adalah ke arah kiri. Ini gaya gesek di titik A, kita sebut FA. Nah, kita tahu bahwa rumus gaya gesek atau F sama dengan mu dikali N. Karena gaya gesek ini bekerja pada titik A, maka kita sebut FA sama dengan mu kali NA. Mu ini berapa? Itu yang akan kita cari. Untuk menjawab soal ini, kita akan gunakan rumus-rumus kesetimbangan. Ada 3 rumus kesetimbangan, yaitu sigma Fx sama dengan 0, kemudian sigma Fy sama dengan 0, dan sigma tau sama dengan 0. Kita mulai dengan rumus pertama, yaitu sigma Fx sama dengan 0. Sigma Fx adalah jumlah total gaya pada arah subuh X, yaitu arah kiri dan kanan. Di sini kita lihat bahwa ke arah kanan ada gaya NB dan ke arah kiri ada gaya FA. Sehingga di sini sigma Fx sama dengan NB yang berarah kanan kurangi FA yang berarah kiri. Jadi NB minus FA sama dengan 0. Maka di sini FA sama dengan NB. Kita lihat rumus di bawah ini bahwa FA adalah mu kali NA. Jadi mu kali NA sama dengan NB. Maka mu sama dengan NB per NA. Kemudian syarat kedua adalah sigma Fy sama dengan 0. Kita masukkan di sini. Sigma Fy sama dengan 0. Sigma Fy adalah jumlah total gaya pada arah sumbu Y, yaitu arah atas dan bawah. Kita lihat di sini bahwa gaya ke atas adalah gaya NA dan ke bawah adalah W. Sehingga di sini NA minus W sama dengan 0. Sehingga NA sama dengan W. Ini kita simpan dulu persamaan ini. Kemudian kita lihat syarat ketiga, yaitu sigma tau sama dengan 0. Kita masukkan di sini. Sigma tau sama dengan 0. Tau adalah momen gaya atau torsi, di mana rumusnya tau sama dengan F dikali L. Di mana F adalah gaya dan L adalah jarak gaya ke titik acuan atau kita sebut lengan. Dalam soal ini, titik acuan yang kita ambil adalah titik A. Kenapa titik A? Karena kalau acuannya titik A, maka torsi untuk NA dan torsi untuk FA bisa kita hilangkan. Karena jaraknya terhadap titik A sama dengan 0. Jadi di sini sigma tau A sama dengan 0. Sehingga kita tinggal melihat torsi untuk NB dan untuk W. Perhatikan torsi untuk NB. Kalau NB ini kita putar dengan poros terhadap A, maka NB akan berputar seperti ini. Ini adalah searah jarum jam, sehingga nilai torsinya bernilai positif. Kemudian jarak NB terhadap poros titik A adalah sejauh L sin A. Ini kalau kita perpanjang sana NB-nya, maka jaraknya ini. Tegak lurus ke sana. Tegak lurus ke sini ya. Ini adalah NB. Sehingga jarak NB terhadap poros A adalah L sin alfa. Maka kita masukkan ke sini. NB dikali L sin alfa. Kemudian kita lihat torsi untuk W. W arahnya ke bawah. Kalau kita putar dengan poros A, maka arah W akan seperti ini putarannya. Ini adalah berlawan arah jarum jam, sehingga nilainya adalah negatif. Kemudian jarak W terhadap titik poros A adalah setengah L cos alfa. Ini kalau kita perpanjang, ini tepat di tengah-tengahnya, sehingga jaraknya adalah setengah L cos alfa. Jadi kita masukkan di sini, ini minus,
karena torsinya negatif, minus W kali jaraknya adalah setengah L cos alfa. Nilainya sama dengan 0. Kita pindah-pindah, NB dikali L sin alfa. Ini kita pindah ke kanan akan sama dengan W dikali setengah L cos alfa. Perhatikan L ada di sebelah kiri dan kanan sehingga bisa kita coret L-nya. Untuk mempermudah perhitungan maka cos alfa kita pindah ke kiri sehingga NB dikali sin alfa per cos alfa. Karena pindah ke kiri menjadi ke bawah, ini sama dengan W kali setengah atau W per 2. Sin alfa per cos alfa ini adalah tangen alfa, sehingga NB dikali tangen alfa sama dengan W per 2. Atau NB sama dengan W per tangen alfa pindah ke kanan menjadi ke bawah, maka W per 2 tangen alfa. Maka di sini kita punya 3 persamaan, yaitu mu sama dengan NB per NA, NA sama dengan W, dan NB sama dengan W per 2 tangen alfa. Kita masukkan NA dan NB ke persamaan ini, maka di sini mu sama dengan NB per NA, NB adalah W per 2 tangen alfa, per NA-nya adalah W. Sehingga di sini W bisa kita coret, sehingga mu sama dengan 1/2 tangen alfa. Inilah rumus cepat yang tadi kita peroleh pada cara pertama. Sehingga di sini kita masukkan mu sama dengan 1/2. Alfa adalah 60 derajat, sehingga tangen alfa sama dengan tangen 60 atau sama dengan akar 3. Kita masukkan di sini. Tangen alfa adalah akar 3. Kemudian kita kalikan akar 3 per akar 3. Maka sama dengan 1/6 akar 3. Inilah hasilnya. Hasilnya sama seperti cara rumus cepat yang sudah kita bahas di depan. Demikian adik-adik pertemuan kita kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum.